dan Poco. Chito, pria asal Costa Rica yang suka bermain dengan buaya. Kita pasti berpikir dia gila, tetapi pria itu benar-benar bermain, berenang dan memberi makan buaya raksasa yang ia beri nama Poco. Persahabatan Chito dengan Poco dimulai 20 tahun yang lalu, ketika ia melihat buaya ditembak di depan matanya oleh seorang petani ternak dekat sungai Parisima. Dia memanggil teman-temannya untuk membantunya memasukkan buaya tersebut ke dalam kapal. Ketika dia menyadari buaya itu sekarat dan dia memutuskan untuk membawanya pulang untuk dirawat. Pada saat itu Poco dalam kondisi sakit dan sangat kurus, tetapi warga Costa Rica membantunya mengatasi masalah tersebut dengan memberikan Poco makanan dan obat-obatan dan yang paling penting rasa kasih sayang. Setelah Chito dengan teman-temannya merawat Poco, Chito meninggalkan Poco di sebuah danau dekat rumah, tetapi ketika dia pergi dari danau, Poco keluar dari air dan mengikutinya pulang. Setelah beberapa tahun, Chito menyadari bahwa Poco bukan lagi ancaman baginya. Dia memberanikan diri untuk mendekatinya lebih dekat dari sebelumnya. Hanya masalah waktu sebelum keduanya menjadi sahabat. Beberapa tahun yang lalu, Chito mengundang beberapa teman untuk menunjukkan kepada mereka sebuah trip di mana Poco dapat mengedipkan matanya dengan perintah Chito. Joa and Dindin. Seorang nelayan dan pensiunan tukang batu berusia 71 tahun bernama Joa Pereira de Souza yang tinggal di sebuah desa di luar pulau Rio de Janeiro, Brasil, menemukan penguin Magellan kecil yang tergeletak di bebatuan pantai pada tahun 2011. Penguin itu tertutupi minyak dan kehabisan tenaga. Joa menyelamatkan penguin tersebut dan menamakannya Dindin, membersihkan minyak dari bulunya dan memberinya makan ikan setiap hari untuk membangun kembali kekuatannya. Setelah 1 minggu merawat Dindin, Joa berusaha melepaskan penguin tersebut kembali ke alam liar. Namun Dindin sudah merasa mempunyai ikatan keluarga dengan penyelamatnya dan tidak akan pergi. Dindin tinggal bersama Joa selama 11 bulan dan kemudian, tepat setelah dia mengganti bulu-bulu barunya, Dindin menghilang. Penguin itu tidak pergi lama dan hanya beberapa bulan kemudian, dia kembali ke pantai yang sama. Dindin melihat Joa memancing dan mengikutinya pulang, tinggal bersamanya selama sisa tahun. Hebatnya hal ini terus berlanjut selama 5 tahun terakhir. Setiap tahun Dindin menghabiskan sekitar 8 bulan bersama Joa. Joa sangat mencintai Dindin seperti anaknya sendiri. Tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuhnya. Dindin akan mematuk mereka jika mereka menyentuhnya. Semua orang mengatakan dia tidak akan kembali, tetapi dia telah kembali untuk mengunjungi saya selama 5 tahun terakhir. Dia tiba di bulan Juni dan pergi untuk pulang pada bulan Februari, dan setiap tahun dia menjadi lebih penuh kasih sayang karena dia tampak lebih bahagia melihat saya, kata Joa. Dominic and Mario. Seekor angsa bernama Mario suka berjalan-jalan di sekitar danau Eco Park di Los Angeles, tetapi angsa itu tidak sendirian. Tidak seperti angsa lain yang lebih suka ditemani oleh spesies mereka sendiri, Mario suka menghabiskan waktu bersama teman manusianya Dominic Ihler. Seperti sahabat sejati, Mario sering ditemukan berjalan-jalan di sepanjang danau ketika Dominic berjalan di sebelahnya. Dalam sebuah wawancara di tahun 2011, Ihler berkata, Mario langsung mendatangi saya dan menatap saya dengan polos, dan saya langsung menyayanginya begitu saja. Sejak keduanya berteman, Mario selalu menemani Dominic, bahkan sampai mengikuti Dominic pulang. Svetlana, Yuri, dan Stephen. Svetlana dan Yuri Patelinko berbagi rumah mereka dengan beruang bernama Stephen. Tapi kita mungkin terkejut mendengar Stephen lebih jinak daripada kebanyakan beruang seusianya. Beruang berusia 23 tahun itu rupanya sering duduk bersama pasangan ini di malam hari untuk menonton televisi dan juga membantu pekerjaan rumah tangga dengan menyirami tanaman. Beruang Stephen benar-benar mencintai orang dan beruang yang suka bergaul. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang, dia sama sekali tidak agresif. Dia punya begitu banyak bakat dan suka piknik. Mr. dan Mrs. Patelinko mengadopsi Stephen ketika dia baru berusia 3 bulan, yang menurut mereka beruang Stephen adalah beruang yang lembut. Dia ditemukan oleh para pemburu di hutan setelah kehilangan ibunya dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Beruang Stephen makan 25 kg ikan, sayuran, dan telur setiap hari, tetapi hidangan favoritnya adalah sekaleng susu kental. Pierre, Eliane, and Digit. Kebanyakan orang memilih anak anjing atau kelinci untuk hewan peliharaan bagi keluarga mereka. Tetapi pasangan asal Prancis ini memilih hewan peliharaan seekor gorila yang mereka beri nama Digit. Berat Digit pada saat dipelihara hanya 2 kg. Digit kecil itu lalu dibawa oleh Pierre dan Eliane Tivillon. Pasangan yang tidak memiliki anak ini menganggap Digit sebagai anak mereka sendiri. Mereka memberi Digit susu botol dan membesarkannya, bahkan memastikan bahwa dia terlatih di rumah. Saat Digit beranjak dewasa, Pierre dan istrinya menjelaskan bahwa Digit tidak pernah bisa keluar di malam hari karena tidak dapat ditinggal bersama orang lain. Bukan karena dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi karena dia marah ketika dipisahkan dari pemilik yang dicintainya.
Pasangan ini tidak bisa meninggalkan Digit semalaman dengan orang lain. Itu akan membuat Digit sedih jika Pierre dan Eliane tidak ada di rumah. Dan jika Digit sedih, pasangan ini pun ikut sedih. Eliane menjalankan kebun binatang pribadi dan tempat perlindungan bagi hewan yang diselamatkan dari kebun binatang yang dikelola dengan buruk. Mereka merawat lebih dari 1000 hewan, termasuk monyet, siamang, macan tutul salju, harimau, singa, dan 8 gorila lainnya. Jane Goodall and Chimpanzee. Persahabatan Jane Goodall dengan simpanse adalah salah satu kisah persahabatan terpanjang antara manusia dan hewan. Jane Goodall dan simpanse telah bersahabat selama 6 dekade. Goodall bertemu dengan sebagian besar teman hewannya di Tanzania ketika dia pergi ke sana pada tahun 1960. Dia dikenal sebagai aktivisme dan konservasionisme dengan simpanse dan lingkungannya. Persahabatannya dengan simpanse benar-benar istimewa. Damian Aspinall dan gorila Quibi. Damian Aspinall adalah seorang pengusaha dan ahli konservasi yang berasal dari Inggris. Damian juga memiliki organisasi yang diberi nama The Aspinall Foundation. Salah satu gorila yang memiliki ikatan cukup kuat dengannya adalah Quibi. Gorila itu lahir di taman satwa liar yang didirikan oleh keluarga Damian di sebuah pedesaan di Inggris. Jadi bisa dipastikan ikatan di antara keduanya memang benar-benar sangat erat. Namun ketika usia Quibi sudah dianggap cukup dewasa, Damian terpaksa melepaskannya ke alam liar bersama 6 gorila muda lainnya. Sejak itu, Quibi pun hidup tenang di hutan dan membangun keluarganya sendiri. Meski Damian merasa senang dengan kehidupan baru yang dimiliki oleh sahabatnya itu, Quibi rupanya telah memiliki tempat istimewa di hatinya. 5 tahun setelah melepaskan Quibi ke hutan, Damian bersama timnya kembali menelusuri alam liar di Afrika demi menemukan sahabatnya. Kerinduan itu akhirnya terbayar setelah dia berhasil menemukan Quibi bersama kawanannya. Gorila jantan itu bahkan langsung mengenali Damian dan berteriak memanggilnya. Iris Grace and Tula. Iris Grace Halmshaw adalah seorang gadis cantik penderita Down syndrome yang menjalin hubungan persahabatan dengan seekor kucing bernama Tula. Pada pertemuan pertama mereka, Iris masih berusia 6 tahun. Seakan sudah saling mengenal lama, anak kucing itu langsung meringkuk manja di dekat Iris ketika pertama kali dibawa pulang ke rumah oleh ibu Iris, Arabella Carter Johnson. Iris juga tak segan untuk membelai dan merawat Tula. Dan dalam waktu singkat, keduanya pun langsung menjadi sahabat dekat. Ketika Tula merasa tidak nyaman berada di dalam mobil, Iris akan datang dan membelainya untuk menenangkannya. Begitu pula sebaliknya, ketika Iris terbangun di malam hari, Tula akan datang dan menemaninya hingga tertidur. Sebelum Tula datang ke dalam kehidupan mereka, Arabella Carter Johnson dan suaminya Peter John Halmshaw harus melalui masa-masa gelap di mana mereka harus mencoba mencari tahu cara terbaik untuk menangani kondisi Iris setelah gadis kecil itu didiagnosis dengan autisme. Ciri-ciri autisme yang diderita oleh Iris ditandai dengan pola tidur yang tidak teratur, perilaku obsesif, menolak untuk melakukan kontak mata, menghindari bermain dengan orang tuanya atau anak-anak lain, dan merasa tertekan di sekitar orang yang tidak dia kenal. Namun sebuah keajaiban muncul setelah kedatangan Tula. Kucing itu membuat Iris mulai mau berbicara. Dia sering mengatakan, "Duduk kucing," dan Tula akan langsung mematuhinya. Iris juga suka bermain dengan Tula di sekitar rumahnya. Dia biasanya akan meniru gerakan yang dilakukan oleh Tula dan tertawa lepas bersamanya.